Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin bincang-bincang mengenai bagaimana sebuah persahabatan memiliki nilai yang positif bagi semua pihak. Memang ada istilah-istilah yang sering kita dengar, misalnya ada teman ngobrol, teman nongkrong, teman belajar, teman tapi mesra. Ada hal yang unik ya. Dan tentu juga ada teman sejati. Nah, kita ingin mencoba melihat, mengupas bagaimana sebuah pertemanan itu memiliki makna yang sejati, makna yang lahir dan batin, yang bisa berkesinambungan sejak di dunia sama di akhirat. Sebuah pertemanan akan langgeng, akan abadi bila di antara dua belah pihak bisa memiliki beberapa sifat mulia ya. Misalnya apa sifat itu? Teman tentu juga harus saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi juga saling menghargai perbedaan yang ada, tidak saling merepotkan, dan juga yang penting adalah bahwa jangan ketika kita berteman kemudian misalnya membuat suasana yang tidak enak. Misalnya apa? Misalnya kita tiba-tiba harus meminjam uang ya, atau mungkin juga meminjam sesuatu yang itu membuat suasana heboh-heboh satu dengan yang lain. Sebagai teman tentu harus juga kita bisa saling tolong menolong ya satu dengan yang lain, saling menolong dalam untuk kebaikan, kemudian juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi tentu sebuah pertemanan itu akan ada ujian juga. Bagaimana seorang teman itu ketika kita sedang ada kesusahan bersikap, itu menunjukkan sebuah kualitas pertemanan kita. Kalau sudah kita misalnya sedih, ada masalah, teman kita masih setia, kemudian juga memberi masukan, itu kira-kira termasuk salah satu teman yang sejati. Dan dalam sebuah nasihat yang diambil dari sebuah hadis, berteman itu memang akan memiliki makna yang kuat ketika semua karena Allah. Jadi bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, karena dalam pertemanan tadi. Dan pertemanan yang demikian itu termasuk salah satu di antara 7 orang yang akan mendapat naungan atau pertolongan Allah kelak di hari kiamat. Pertemanan sejati atau berteman karena Allah tadi sebuah pertemanan yang tentu tidak memandang asal muasal atau dari latar belakang sosial apa, kemudian juga tidak memandang harta, juga tidak memandang warna kulit. Jadi lebih sebuah pertemanan yang didasari oleh rasa keimanan karena Allah. Pertemanan yang demikian itulah insya Allah yang akan abadi. Pertemanan yang sejati biasanya akan berlanjut dengan sebuah persahabatan. Persahabatan adalah sebuah pertemanan yang kemudian melibatkan atau diketahui oleh masing-masing keluarga yang berteman tadi, sehingga menjadi sebuah kerabatan yang lebih erat lagi di antara keduanya. Karena itu tentu kita harus bisa memilih bagaimana teman kita. Teman yang baik tentu akan berpengaruh pada kehidupan kita juga lebih baik. Seperti sebuah pepatah atau sebuah pelajaran bahwa kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, tentu kita akan mendapatkan juga bau harumnya. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, maka bisa jadi kita akan kena percikan apinya. Sebuah perumpamaan yang tentu memiliki makna yang dalam. Sahabat sekalian, saya kebetulan mengenal seorang tokoh yang saling bersahabat, dan kebetulan dalam beberapa waktu yang lalu saya mengikuti perjalanan kedua sahabat tersebut di Solo, dan saya merekam beberapa kegiatan-kegiatan beliau dalam sebuah kegiatan di Solo dan sekitarnya. Tokoh tersebut adalah seorang pengusaha kuliner yang cukup terkenal, yakni Pak Poswardoyo, yang kebetulan waktu itu dalam sebuah acaranya di Jawa dan juga di Solo, sampai Solo itu bersama dengan sahabatnya yakni Bapak Haji Hanif yang dari Medan. Saya beberapa waktu yang lalu mengikuti acara-acara beliau dalam sebuah perjalanan wisata dan juga acara-acara santai dalam sebuah kunjungan di Keraton Solo, kemudian juga beberapa kegiatan usaha beliau di Solo, serta terakhir itu waktu itu di Museum Sangiran Sragen.
Saya ingin jelaskan bahwa Pak Haji Hanif adalah pengusaha ternama di Sumatera Utara atau di Medan yang kebetulan menjadi orang tua dari Wakil Gubernur Sumatera Utara saat ini. Dalam kesempatan itu saya banyak belajar bagaimana persahabatan di antara tokoh-tokoh besar tadi, dan saya mengamati ternyata ada beberapa nilai-nilai yang tentu menjadi pengalaman yang berharga. Di antara misalnya bahwa ternyata ketika sebuah persahabatan terjadi, semangat untuk saling mendukung, ya, saling menguatkan ternyata besar sekali. Semangat untuk saling membantu, tolong menolong, dan tidak saling merupakan itu nampak sekali. Dan saya sadar betul bahwa ternyata persahabatan sejati memang demikian itu. Sahabat yang saling menguatkan, saling mengisi, dan saling memberi bagaimana sebuah kehidupan bisa nyaman dan baik. Dan saya melihat hal itu terjadi ketika pada minggu ketiga bulan Agustus kemarin, dalam sebuah kesempatan kebetulan saya sedang ada acara dengan Pak Puspo. Pada kesempatan itu saya melihat sebuah kegelisahan pada wajah Pak Puspo, karena seperti yang diungkapkan, hubungannya atau WhatsApp-nya dengan Pak Hanif sudah beberapa waktu tidak dibalas. Bahkan waktu itu kemudian Pak Puspo meminta untuk salah seorang stafnya di Medan untuk menanyakan keadaan Pak Haji Hanif bagaimana. Saya melihat dan merasakan sebuah kegelisahan yang luar biasa pada malam itu dirasakan oleh Pak Puspo. Dan rasa ingin tahu tentang keadaan sahabatnya Pak Haji Hanif dengan meminta stafnya di Medan untuk menanyakan keadaan Pak Hanif tadi menunjukkan sebuah feeling yang kuat dan seakan merasakan sesuatu akan terjadi pada sahabatnya tadi. Dan ternyata feeling itu esoknya betul-betul terbukti. Pagi-pagi saya mendapat WhatsApp dari Pak Puspo bahwa sahabatnya Pak Haji Hanif telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebuah kesedihan, dan saya juga merasakan kesedihan itu. Selang beberapa waktu kemudian saya mendapatkan pesan dari Ustadz Jazir dari Masjid Jokai dan Jogja bahwa beliau mengetahui juga tentang kematian Pak Haji Hanif. Saya ingin membacakan WhatsApp dari Ustadz Jazir Masjid Jokai dan Jogja untuk Haji Hanif. Allahumma ighfir lahu warhamhu, insyaallah husnul khotimah. Nanti kami sholat Ghaib di Yogyakarta. Sehari setelah mendapat kabar itu, kemudian Pak Puspo Wardoyo langsung ke Jakarta dan langsung ke Medan. Dan dari peristiwa itu saya mengetahui benar bahwa sahabat sejati memang ada ikatan batin yang kuat satu dengan yang lainnya. Ikatan batin itulah yang kemudian ketika terjadi sesuatu dengan salah satu sahabatnya akan menimbulkan atau dirasakan firasat dari sahabat yang lainnya. Selang beberapa hari kemudian saya mendapatkan video bagaimana Pak Puspo hadir di acara doa bersama di keluarga Haji Hanif. Dan dari video ini kita bisa menyimak bagaimana bentuk persahabatan di antara kedua tokoh ini. Saya datang, memang dari saya itu, beliau ajak mana ya, kebun. Mungkin perlu disampaikan dari saya setiap hari, beliau itu selalu berpesan kaitan jaga dan paling utama dan selalu memikir kematian dan juga membesarkan kematian itu yang paling berdasar itu. Orang jaga itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan selalu membesarkan kematian. Itulah beliau. Saya sendiri dan juga saya sering beliau sering sama saya
terjerat untuk sedekah itu. Saya takut sekali. Hanya saya selama ini belum pernah saya namanya dibayar orang, saya nggak mau. Hanya kalau menurut beliau, ini benar luar biasa. Yang saya bilang kalau saya paling nanti dibayar, nanti dikasih, karena saya harus diberi. Dan saya juga akan beri masjid dari 99 nyata, diberi masjid satu, bukan yang senang katanya. Ada masjid di Solo Gajah Mada, itu ada masjid Mahmud Sanid Solo yang kemarin di Semarang Sejak sama saja ya, makasih kali dan saya ini keluarga sekarang ini bermanfaat sekali ya, ini masjid itu penuh ya dengan tamu dan insya Allah kita menjadi amal oleh beliau karena beliau betul-betul jihad betul menangkap dan sebagainya itu benar-benar melakukan kita paham jihad menangkap dan sebagainya luar biasa. Dan juga beliau kemarin memberi bantuan berupa mobil 3 ke Jogja, itu juga saya sudah wakili untuk kebersihan, dan 2 di Bali saya sudah wakili juga. Terus terakhir ini kemarin sebelum beliau meninggal 2 hari itu sudah sempat biasanya Pak Puspo mobilnya sudah simpul seperti saya di mobil 2 itu untuk apa ya, untuk jenazah ya, untuk jenazah di itu background tas saya. Udah nggak bayar Pak Puspo 4 juta, udah nggak usah haji, udah Pak Puspo. Beliau itu luar biasa. Kalau di uang sekolah itu Pak Puspo nggak bayar, saya nggak mau. Sekarang saya nggak akan membeli. Itu luar biasa. Itu jadi kita berteman karena Allah, betul berteman karena Allah betul, karena kita tidak ada satupun sedikitpun, tidak ada merasa yang pamrih pun tidak ada. Jadi mungkin pesan beliau ini semoga beliau ini menjadi pengusaha yang jujur, amanah, dan mati bersama para syuhada Rasulullah dan para tabi'in, ya, pengusaha yang syuhada tentu, karena pengusaha yang jujur, amanah adalah matinya bersama para Rasul, para tabi'in dan para syuhada. Semoga beliau Bapak Anif bisa menjadi syuhada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa persahabatan antara Pak Poswardo dan Pak Haji Hanif almarhum adalah memang benar persahabatan yang dilandasi karena iman dan karena Allah. Saya mengetahui hubungan persahabatan itu, bagaimana beliau berdua saling berkirim makanan, saling berkirim hadiah satu dengan lain, saling mendoakan dan saling menghibur satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan persahabatan yang bisa kita contoh dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sahabat sekalian, saya sungguh terharu mengisahkan persahabatan yang terjadi antara Pak Poswardo dan Pak Haji Hanif. Dan air mata saya menetes ketika mendengar kabar duka ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat inspirasi dan mencontoh persahabatan yang demikian. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta share. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya.